平安，弟兄姐妹，主耶稣真好，他何等的爱我们，他爱我们大家，让我们在这时候，无论在什么情况下，我们来尽心尽意的敬拜主，尽心尽意的赞美主，让我们都陶醉在他的爱里。我们感谢赞美你，我们感谢赞美你。你是我们的一切，主，你是我的一切，胜过金银，超乎世上所有。主，你是我的一切，我永远不离去你，一生总不离开你。告诉他，你是我们的一切，主耶稣。主，你是我的一切，胜过金银，超乎世上所有。主，你是我的一切，我永远不离去你，一生总不离开你。告诉他，主爱有多高，主爱有多高，这爱高过诸天。主爱有多深，深过无限量。主爱有多宽，宽阔超乎海洋。我永远不离去你，一生总不离开你。我们爱你，耶稣。主，你是我的一切，胜过金银，超乎世上所有。主，你是我的一切，我永远不离去你，一生总不离开你。主爱，主爱有多高，这爱高过诸天。主爱有多深，深过无限量。主爱，主爱有多宽，宽阔超乎海洋。我永远不离去你，一生总不离开你。主爱，主爱有多高，这爱高过诸天。主爱有多深，深过无限量。主爱有多宽，宽阔超乎海洋。告诉他，我永远不离去你，一生总不离开你。主爱有多高，主爱有多高，这爱高过诸天。主爱有多深，深过无限量。主爱，主爱有多宽，宽阔海洋。
弃你，一生中不离开你。我一生中不离开你，一生中不离开你，你是我们生命泉源。你是我们的一切，是我们的一切，我们永远永远永远永远赞美你，敬拜你。我们高举你生命，高举你生命。耶稣，我们高举你生命，你是我们的一切。是我们的一切，我们的一切。来，我们高举我们双手，他是我们的力量，他是我们的一切。我们仰望你，耶稣，我们仰望你，耶稣。我生命力量的泉源，在全能主耶稣里，他未曾撇下离弃我，忠心怀抱扶持我，呼求他主耶稣唯一盼望。我生命力量的泉源，在全能主耶稣里，他未曾撇下离弃我，忠心怀抱扶持我。来呼求他，呼求他，主耶稣唯一盼望。奇妙全能神，奇妙全能神，无限的力量能恢复更新我的身心灵，在你恩手中，我生命力量坚定不动摇。来告诉他，奇妙全能神，奇妙全能神，无限的力量能恢复更新，恢复更新我们的身心灵，在你恩手中，我们的生命一切坚定不动摇，直到永远，直到永远。来，弟兄姐妹，弟兄姐妹，高声的唱，高声的唱。我生命泉源，我生命泉源的泉源，你是我们的一切，在全能主耶稣里，他未曾撇下离弃我，忠心怀抱扶持我，呼求他，呼求他，主耶稣，主耶稣唯
坚定不动摇，直到永远。奇妙全能神，奇妙全能神，无限的力量，能恢复更新我的身心灵，在你恩手中，恩手中，我生命一切坚定不动摇，直到。来，我们高举我们双手，仰望耶稣，仰望耶稣，奇妙全能神，无限的力量，能恢复更新我的身心灵，在你恩手中，我生命一切坚定。直到坚定不动摇，坚定不动摇，直到永远，坚定不动摇，直到永远。直到永远，你与我们同在，直到永远，你永不离开我们，你永不离开我们，无论什么时候。风风雨雨的时候，才知道你的温柔，多年前，几年后，仍然相信你恩手，一年年的长大，一次次的节目，你都陪我、安慰我、怜悯我。你说会陪我走过春夏秋冬，疼我、引导我、保护，依靠耶和华的人，什么也不怕。依靠耶和华，一个不偏向。他陪着我们，每一步他都陪着我们。耶稣，风雨的时候才知道你的温柔，多年前，几年后，仍然相信你恩手，一年年的长大，一次次的节目，你都陪我、安慰我、你说会陪我走过春夏秋冬，疼我、引导我、保护我，依靠耶和华的人，什么也不怕。依靠耶和华，一个不你说会陪我走过，你陪我们，疼我们，引导我们，保护我们。依靠耶和华的人，什么也不怕。依靠耶和华，一个不撇下。你总不撇下我，你总不撇下我，永远不离弃我，存活
上靠你生活。你说会陪我走过春夏秋冬，疼我引导我保护我，依靠耶和华的人什么也不怕，依靠耶和华一个不撇下。来告诉他，你说会陪我走过春夏秋冬，疼我引导我保护我，依靠耶和华的人什么也不怕，依靠耶和华一个不。来，我们高举我们双手。你说会陪我走过春夏秋冬，等我引导我保护我，依靠耶和华的人什么也不怕，依靠耶和华一个不撇下，依靠耶和华一个不撇下，依靠耶和华一个不撇下，依靠耶和华，依靠耶和华，依靠耶和华，依靠耶和华，依靠耶和华，依靠耶和华的人一个也不被撇下，依靠耶和华的人必有永生，依靠耶和华的人必得蒙救，依靠耶和华的人必得救恩，依靠耶和华的人必得蒙喜乐。这就是奇妙恩典，你赐给我们每一位的奇妙的恩典，奇妙的恩典。来，我们高举我们双手，他在我们当中。奇恩典何等甘甜，我罪已得赦免，见我世上竟被寻回，瞎眼睛的看见，如此恩典使我敬畏，使我心的安宁，主心此时寂寞恩惠，真是何等宝贵，许多危险失恋网络，我已转经过，
Tuhan panuang di sian dia. Shalom semuanya. Tanggal 4 September 2021, gereja kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto genap berumur 33 tahun. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-33. Tuhan Yesus berkati kita semua berlimpah, limpah, limpah. Amin. Pesan Tuhan untuk memasuki tahun yang ke-34 terdapat dalam Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian bunyinya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Kita harus mencari dan memikirkan perkara-perkara di atas, bukan yang di bumi. Supaya pada waktu Tuhan Yesus menyatakan diri kelak, artinya pada waktu Tuhan Yesus datang untuk menjemput gerejanya, kita juga akan menyatakan diri bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kemuliaannya, yang artinya kita juga akan ikut dalam pengangkatan dan akan masuk surga. Memikirkan dan mencari perkara yang di atas, artinya kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandangan kekekalan dan surga. Memikirkan dan mencari perkara yang di atas, artinya kita harus berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Ini kita lakukan karena kita ada bersama dengan Kristus. Kita akan terus melakukan dengan setia, karena Kristus adalah hidup kita, sampai kita bertemu dengan Dia dalam kemuliaannya, yaitu pada waktu Dia datang kembali untuk menjemput gerejanya. Perkara yang di bumi dapat berbicara tentang hidup yang duniawi, yang dinyatakan dalam rupa perintah, peraturan, dan ajaran yang tidak membawa seseorang kepada pengenalan akan Kristus. Perkara yang di bumi juga bisa diartikan segala sesuatu yang berada dalam pikiran, perkataan, perbuatan yang merupakan sifat manusia lama, sehingga bertentangan dengan kehendak Allah. Supaya kita bisa memikirkan dan mencari perkara yang di atas, maka kita harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Hati kita harus melekat kepada Tuhan. Banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Kita harus memiliki kasih yang semula. Kita harus melakukan kehendak Bapa di sorga. Kita harus hidup berintegritas. Sekali lagi, saya akan mengingatkan kita semua bahwa dalam menghadapi masalah apapun juga, kita harus tetap meresponi dengan memikirkan dan mencari perkara yang di atas, bukan dengan perkara yang di bumi. Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya,
kekal selamanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu adalah anak-anak Bapamu yang di sorga. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga melakukan demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, bukankah orang yang tidak mengenal Allah juga melakukan hal yang seperti itu? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kita tahu bahwa ini tidak mudah untuk dilakukan. Tapi bukan berarti tidak bisa. Kita pasti bisa melakukannya. Kita harus mengingat Amsal 4 ayat 23 yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita akan mengalami kehidupan kekal selama-lamanya jika hati kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan Yesus mengajar dalam doa Bapa kami, ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. 1 Yohanes 3 ayat 14 dan 15 berkata, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Karena itu, mari kita harus mencari dan memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Mazmur 15 ayat 1 berkata, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Salah satu syaratnya terdapat dalam Mazmur 15 ayat 4c, yaitu mereka yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Tuhan Yesus berkata, kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Jadi kalau kita sudah berkata ya, artinya berjanji ya. Apapun yang akan terjadi, kita harus tetap ya, walaupun rugi. Terus terang saya banyak melihat orang-orang yang sudah berkata ya, tetapi begitu akan merugi, kadang-kadang seperti lupa kalau pernah berkata ya, dan mencari 1001 alasan bagaimana untuk ya berubah menjadi tidak, meskipun harus lewat proses hukum. Ini yang disebutkan perkara yang di bumi, bukan perkara yang di atas. Amsal 21 ayat 21 berkata, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan.
Karena itu, jadilah orang yang berintegritas, orang yang hidup tulus, jujur di hadapan Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Menurut kalender Ibrani, dari tanggal 6 September 2021 sampai dengan 26 September 2022, kita memasuki tahun 5782 yang disebut sebagai tahun P-Bet. P-Bet artinya 82. P adalah angka 80, menggambarkan mulut. Jadi masuk tahun P-Bet ini, kita diingatkan kembali tentang mulut. Bet atau huruf kedua dalam alfabet Ibrani digambarkan dengan sebuah tenda atau rumah atau tempat kediaman. Ada dua tempat tinggal dari umat manusia. Yang pertama di dunia. Yang kedua di sorga atau di neraka. Memasuki tahun P-Bet atau 82, kita diingatkan bahwa kita masih hidup dalam dunia ini. Tetapi segala apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita tuliskan dalam media sosial, bukan seperti cara-cara dunia, tetapi harus dengan cara surga. Microsoft merilis indeks keberadaban digital atau Digital Civility Index yang menunjukkan tingkat keberadaban pengguna internet atau netizen sepanjang tahun 2020. Hasilnya memprihatinkan karena menunjukkan tingkat keberadaban netizen Indonesia sangat rendah. Berdasarkan laporan survei dari 16.000 responden di 32 negara antara bulan April sampai Mei 2020. Ini menunjukkan Indonesia ada di peringkat ke-29 terburuk di Asia Tenggara. Saya percaya netizen ini termasuk di dalamnya orang-orang Kristen juga. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 12 ayat 36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Tuhan Yesus akan segera datang kembali. Mari, saya mengajak kita semua untuk berhati-hati dengan mulut kita. Juga dengan apa yang kita tuliskan di media sosial. Apakah itu hoax atau ujaran kebencian, supaya jangan kita dihukum. Amsal 21 ayat 23 berkata, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Karena itu, pikirkanlah dan carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus tinggal, bukan seperti yang di bumi. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri
penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Roma 14 ayat 8 berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kita yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus adalah milik Tuhan. Jadi kita hidup untuk Tuhan. Kita mati untuk Tuhan. Tuhan menghendaki agar kita menjadi serupa dengan gambarnya. Jadi Dia harus makin besar dan kita harus semakin kecil. Biarlah orang melihat Kristus yang ada di dalam kita. Ada seorang hamba Tuhan dari Inggris yang bernama Smith Wigglesworth. Dia dikenal sebagai Rasul Iman. Dia dipakai oleh Tuhan dalam mujizat dan kesembuhan secara luar biasa. Dia tetap melayani Tuhan sampai akhir hidupnya pada waktu dia berumur 87 tahun. Tuhan pernah berkata kepadanya, Wigglesworth, aku akan membakar engkau sampai habis. Sampai tidak ada lagi Wigglesworth, hanya Yesus. Wigglesworth berdoa, ya Tuhan, lakukan itu. Saya tidak mau orang melihat saya lagi, hanya Yesus. Menjadi seorang hamba Tuhan harus seperti ini. Juga harus seperti Yohanes Pembaptis yang berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Karena itu hari-hari ini kita melihat baptisan api sedang turun, membakar habis keakuan kita, kedagingan kita, sehingga kita akan semakin kecil, ia semakin besar. Waktu sebelum pandemi COVID-19, saya melihat perlombaan gereja-gereja untuk menjadi yang paling besar, paling terkenal. Dan kita melihat bahwa perlombaan itu sudah dihentikan oleh Tuhan sejak kita memasuki pandemi. Tetapi di tengah-tengah pandemi ini muncul satu fenomena baru, yaitu terjadi perlombaan untuk mencari views dengan bermacam-macam motivasi dan kepentingan. Saya percaya ketika ditanya, jawabnya pasti ini untuk kemuliaan Tuhan. Bukan rahasia lagi. Kalau seseorang mempunyai jumlah views yang banyak, pasti akan terkenal, mendapat pujian, untuk kebanggaan kalau kita dipakai oleh Tuhan, atau kepentingan bisnis, atau mungkin juga ada hal-hal yang lain. Tidak heran kalau views menjadi tolok ukur suatu prestasi di zaman digital ini. Sehingga banyak orang yang berlomba-lomba menggunakan segala cara dunia untuk mendapatkan hal tersebut. Seperti beli followers, beli like, atau bahkan memaksa orang menonton konten kita. Saya berdoa supaya bukan karena views kita membuat konten, tetapi karena ada kuasa daripada Tuhan yang menggerakkan kita. Sehingga ketika orang menonton konten yang kita buat, di situ ada aliran kehidupan yang mengisi mereka yang menonton. Hari-hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita sebagai hamba Tuhan agar berhati-hati. Kalau kita ingat bagaimana cara perlombaan gereja sebelum masa pandemi itu dihentikan oleh Tuhan, maka kita harus berhati-hati agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Saya mengajak agar kita introspeksi, memeriksa diri kita. Saya akan bertanya, kalau kita melihat views kita banyak, apakah kita benar-benar berkata, ini adalah untuk kemuliaan Tuhan?
Atau kita berbangga hati karena ini dianggap ukuran Tuhan memakai kita? Tuhan Yesus mengingatkan kita dalam Lukas 6 ayat 26. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, kalau seseorang selalu ingin dipuji-puji, itu adalah nabi palsu. Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita harus semakin kecil, Dia semakin besar. Kita harus semakin menjadi seperti gambarnya. Karena itu, Tuhan hari-hari menurunkan baptisan api, di mana itu akan membakar atau menghancurkan keakuan kita. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus menanyakan tentang tanda kedatangannya kembali dan tanda kesudahan dunia ini, salah satunya Tuhan Yesus menjawab, adanya penyakit sampar. Pandemi COVID-19 ini bisa disebutkan sebagai penyakit sampar, sehingga pandemi ini merupakan salah satu tanda dari kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Tuhan Yesus mau agar kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan yang akan menjemput gerejanya. Ini dapat diartikan bahwa kita harus mempersiapkan diri untuk ikut dalam pengangkatan. Ketika tahun 2009 Tuhan Yesus berbicara kepada saya tentang aku datang segera. Hal itu akan didahului dengan pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Salah satu tanda dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sesuai dengan Yoel 2 ayat 31 adalah terjadinya goncangan yang dahsyat. Tahun 2013 Tuhan memberikan nama dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat itu sebagai Pentakosta yang ketiga. Goncangan yang dahsyat yang Tuhan maksudkan adalah pandemi COVID-19. Jadi pandemi COVID-19 ini adalah salah satu tanda bahwa Pentakosta yang ketiga sedang terjadi. Hal ini dapat diartikan bahwa pandemi ini akan membuat orang-orang mawas diri, introspeksi, bertobat, dan menjadi murid Tuhan Yesus. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng Yerusalem, maka terdengar seperti tiupan angin keras, dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang hinggap pada 120 murid Tuhan Yesus. Mereka dibaptis dengan Roh Kudus, yang juga dapat diartikan mereka mengalami baptisan api. Hal seperti ini juga terjadi hari-hari ini. Pada Pentakosta ketiga, kita juga sedang mengalami baptisan api. Pandemi adalah salah satu wujud dari baptisan api. Saya terkesan dengan pidato Bapak Presiden Jokowi pada sidang tahunan 16 Agustus 2021 yang berkata, krisis, resesi, dan pandemi seperti api. Kalau bisa, kita hindari. Tetapi jika hal itu tetap terjadi, banyak hal yang bisa kita pelajari. Api memang membakar, tetapi juga menerangi. Kalau terkendali, dia menginspirasi dan memotivasi. Dia menyakitkan, tetapi sekaligus bisa menguatkan. Kita ingin pandemi ini menerangi kita untuk mawas diri, memperbaiki, dan menguatkan diri kita dalam menghadapi tantangan untuk masa depan.
Wow. Saya percaya Tuhan memakai Bapak Presiden Jokowi untuk menyatakan kehendaknya melalui pandemi ini untuk Indonesia. Hari-hari ini kita sedang mengalami baptisan api. Tuhan sedang membersihkan gerejanya. Kita akan diubah oleh Tuhan. Dan melalui pandemi ini, saya percaya kita akan menjadi indah pada waktunya. Kalau ada di antara saudara yang karena pandemi ini, atau karena masalah lain, mengalami tekanan-tekanan, seperti depresi, ketakutan, kebingungan, tidak tahu apa yang harus diperbuat, merasa kehilangan masa depan, Tuhan mengingatkan kita dalam 1 Korintus 10 ayat 13, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan Yesus itu baik. Dia sungguh baik. Dan sangat baik kepada kita semua. Tuhan Yesus merindukan pada saat dia datang di awan-awan untuk menjemput gerejanya. Kita akan ikut dalam pengangkatan dan masuk surga. Karena kita memikirkan dan mencari perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Holy, holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amin. Mari kita angkat tangan kita, berbahasa roh, saudara. Kita berbahasa roh. Oh Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Oh ralaba ya ralaba ya ralaba. Ya Abah, ya Abah, ya Abah, ya Abah, ya Abah. Engkau melihat anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau sudah berbicara kepada kami semua. Bahwa kami harus mencari, memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tuhan, mampukan kami ya Tuhan. Kau tolong kami semua. Oh Rabbah, kami mau Tuhan. Kami mau ya Tuhan. Engkau melihat anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang mengalami tekanan-tekanan. Karena pandemi, karena hal-hal yang lain. Engkau tolong mereka. Engkau menyembuhkan yang sakit. Sembuh. Dalam nama Yesus, sembuh. Dalam nama Yesus, sembuh. Sembuh, sembuh. Oh Rabbah, oh Rabbah. Holy, holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata
Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tetapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh betapa baiknya Engkau, Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati kami. Engkau juga menegur, menghajar kami. Kalau kami berbuat salah, itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Langsung minta ampun. Ampuni ya Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni, ampuni, ampuni ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Engkau melihat anak-anak-Mu sedang meminta ampun Tuhan padamu. Bapa, layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita, ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam, jangan diam. Keluarkan suara. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Oh rala bakana mayara bayara bara. Oh rala bayara bara. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, Kau baik buat kami. Terima kasih Engkau yang baik. Kau baik ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Oh rala. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih ya Tuhan,
Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan, berkati anak-anak-Mu semua. Dalam masa pandemi ini Kau tetap menjaga anak-anak-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu sehat. Kalau hari ini ada yang terpapar, dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Tidak ada yang berkekurangan. Semua dicukupkan. Malah berkelimpahan dalam hal yang baik. Terima kasih. Terima kasih Abah. Terima kasih. Shalom. Atas nama Gembala dan seluruh pengerja Mandarin Service CK7 serta Jemaat Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan, serta memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah online minggu depan tanggal 26 September 2021 akan dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SESPD. Ibadah tersebut akan disertai pula dengan ibadah Raya Bahasa Indonesia secara live streaming pada pukul 7 pagi, 9, 11.30, 2 siang dan setengah 5 sore. Dan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah Welcome Baby Day, ibadah dewasa muda atau Young Adult, ibadah Youth and Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama, GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service hari Sabtu tanggal 25 September 2021 pukul 4 sore akan dilayani oleh Pastor Elisa Sutopo dengan tema sepanjang bulan September, Stretch. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai 24 tahun. Yuk, kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel yang sama GBI PRJ CK7. Building a respectful relationship with your baby. Apa yang dimaksud dengan membangun hubungan yang saling menghargai dengan buah hati Anda? Bagaimana menciptakan hubungan tersebut? Jangan lewatkan pembahasannya di ibadah Welcome Baby Day pada hari Minggu 26 September 2021 mulai pukul 7 pagi dengan pembicara Mrs. Nilce Sutanjati, Director of I Smile Preschool, Head of CK7 Creative Team. Topik kali ini akan membawa dampak besar bagi kehidupan anak Anda. Ibadah tersebut dapat diikuti secara online melalui YouTube channel GBI PRJ CK7. Persembahan umum, kolekte, perpuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website ke rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan akaun 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihat langsung di media sosial masing-masing cabang. Membangun sebuah bisnis atau organisasi yang sukses dibutuhkan the right people. The right people bukan saja memiliki skill di bidangnya, tetapi harus mempunyai mindset dan hati yang mau melayani di dalamnya. Oleh karena itu, kesuksesan dalam membangun sebuah winning team berasal dari orang-orang yang tepat, yang mempunyai mindset dan hati yang benar. Ayo, kita belajar bagaimana membangun the winning team. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti webinar MOI GBI PRJ Group CK7 yang akan diadakan melalui Zoom pada hari Senin 20 September 2021
pukul setengah 8 malam sampai jam 9 malam. Dengan pembicara Bapak Cahyadi Lukiman, Senior Consulting, dengan topik Right People. Webinar ini gratis. Untuk info lengkap, link Zoom, user ID, dan password dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Untuk Kul Gabungan Mandarin Service akan diadakan pada hari Kamis 23 September 2021 pukul 7 malam yang akan dilayani oleh PDP Sudi Tandi. Kul tersebut akan diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID, serta password Zoom dapat menghubungi nomor WhatsApp 0812 1286 4902. Dan bagi jemaat Kul yang membutuhkan dukungan doa serta ingin memberikan kesaksian di Kul Mandarin, dapat menghubungi Ibu Jocelyn di nomor WhatsApp 0878 8861 2777. Unit pengajaran bekerja sama dengan PPA CK7 kembali mengadakan Spiritual Guidance for Lovers Batch 3. Bagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang memiliki anak, saudara, dan teman yang berusia 13-18 tahun, dapat mengikuti acara Spiritual Guidance for Lovers yang dapat melengkapi generasi Yeremia dalam pergaulan yang benar. Acara ini akan dilakukan via Zoom setiap hari Jumat pukul 7 malam sampai jam 9 malam, mulai dari tanggal 8 sampai 29 Oktober 2021, dengan topik yang sangat menarik dan memberkati tentunya. Pendaftaran dapat dilakukan melalui www.gbIPRJ.org/go/sgl. Permasalahan dan tantangan hidup ada bermacam-macam. Ada masalah rumah tangga atau pasangan hidup, ekonomi atau keuangan, pekerjaan, kesehatan, sakit penyakit, dan lain-lain. Bagaimana kita menghadapi setiap permasalahan dan tantangan tersebut dan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang? Bagaimana kita dapat hidup berkemenangan di tengah situasi dan keadaan seperti apapun yang kita hadapi saat ini? Yes, bulan ini Ibadah Cancer Ministry mengambil tema lebih dari pemenang. Mari Bapak Ibu sekalian bergabung dalam Ibadah Cancer Ministry live streaming via YouTube channel GBIPRJ CK7 pada hari Sabtu 25 September 2021 pukul 10.30 yang akan dilayani oleh Ibu Puri Hadi Prana dan kesaksian dari Pastor Hana Hadisiswantoro. Temukan jawaban atas setiap pertanyaan-pertanyaan di atas dan kita siap menjadi lebih dari pemenang. Soal emosi, wanitalah yang paling complicated. Tapi jangan salah, ini bisa menjadi kelebihan seorang wanita jika kita tahu bagaimana mengelola emosi kita dengan tepat. Emosi bukan sesuatu yang harus dihindari, tapi menjadi sarana untuk kita bisa memahami diri sendiri, orang lain, dan situasi hidup kita. Siap mengenali emosimu lebih dalam lagi? Jangan lewatkan ibadah WOI CK7 live streaming via YouTube channel GBIPRJ CK7 pada hari Kamis 30 September 2021 pukul 3 sore dengan pembicara Pendeta Ona Tahapari dengan kesaksian Mrs. Olivia Simko Putra, istri Gembala CK7 dengan tema Wanita dan Emosinya. Temukan jawabannya bagaimana para wanita dalam mengelola emosinya. Bagi jemaat yang membutuhkan konseling dapat menghubungi Bapak PDP Suryadi di nomor WhatsApp 0819 0826 8833. Mengucapkan terima kasih kepada Gembala GBI CK7 Bapak Dr. Yanto Simko Putra atas paket sembahonnya.
Tuhan Yesus memberkati Bapak Gembala dan GBI CK7. Amin. Sekian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. CK7华语堂的同工和今天参加网上敬拜的会友们，当我们还没进入祷告的思想前，让我们一起宣讲第三个无形界的意义。因为我们相信，当我们说出来后，那么事情就会成就在我们的生命里。圣经怎么说？林后斯舍山。但我们既有信心，正如经上记着说：“我因信，所以如此说话。”我们也信，所以也说话。第三个无形界的意义。第三个无形界是现代圣灵大大浇灌的时期，远超过当时在阿萨苏街所发生的。第三个无形界将会是主耶稣再来前最后和最大的灵魂收割。第三个无形界将兴起耶利米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动创救灵魂的年轻人。第三个无形界是在印度尼西亚诞生，被推动到列国，这个运动从东方到西方，最后回到耶路撒冷。第三个无形界将施下能力来完成主的大使命之后，主耶稣就会再来。来吧，CK7华语堂的同工和会友，让我们一起为我们的国家印度尼西亚祷告。圣经怎么说？历代之下7:14，这称为我名下的之民，若是自卑祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。天父，求你饶恕我们，赦免我们的国家主。但愿你从一切的瘟疫、新冠病毒和灾害恢复我们的国家，让每个向上帝呼求的人得成就。我们祷告，让全体CK7华语堂的同工和会友都能脱离新冠病毒和全球性经济危机的影响。奉主耶稣的名，我们也要奉耶稣的名，对新冠病毒和全球经济危机说：住了吧，静了吧。我们要为Jokowi总统和Maruf Amin副总统祷告，求你赐给他们智慧，为了印尼国家所采取的每一项决定都是按照上帝的旨意。我们也为治疗新冠肺炎的医护团队祷告，愿上帝羔羊的血能保护他们，遮盖他们和他们的家人，上帝赐给他们健康。今天我们要感谢他的仆人，蛮有能力来传讲上帝的道，求你大大的祝福你的仆人，阿们。我们也要为我们的总主任杨东宝牧师祷告，求上帝祝福他的健康，他的家人及他的牧养施工，使他继续被使用成为第三无形界的使者，来完成主耶稣基督的大使命。我们也为我们的CK7牧师长史燕子医生牧师祷告，求上帝祝福他的健康并家人，愿他的妻子奥利菲亚、孩子、媳妇和孙儿们都蒙福。上帝成为他仆人和家人的盾牌和帮助。上帝也赐福你仆人在CK7的牧养圣工，使我们所有在CK7的子民配得在上帝面前。我们也为普托利教会、神的教会、奥罗罗巴大谢和世界人们福音祷告，愿上帝使用他们，赢得更多的灵魂。也为在CK7兴起耶利米一代祷告，求上帝大大使用他们。我们也为每一位同工和在今天参加网上敬拜的会友们祷告。我们为有病的祷告，上帝已医治他们，但重担的求上帝赐给他们安息。需要答案的，上帝已经应允他们。
奉耶稣基督的名，让每位上帝的子民能脱离全球性的经济危机和疾病。上帝大大地祝福他们，阿门。Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin. 你说会陪我走过春夏秋冬，让我引导我，保护我，依靠耶和华的人什么也不怕，依靠耶和华一个不偏向，依靠耶和华一个不